Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberi rezeki yang melimpah ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara melepas dinamo pengering ya teman-teman. Di sini mesin cuci ini kerusakannya itu bagian pengeringnya mati ya, dinamonya mati. Dan kemudian di bagian pencucinya itu dinamonya juga mati. Ya nggak mati lah, nggak mati, cuman ketika dinyalakan itu nggak kuat. Berarti gulungan ada yang konslet ya teman-teman. Dan untuk bagaimana cara mengecek dinamo gulungan masih nyala atau enggaknya, silahkan tonton di video pojok kanan ini ya teman-teman. Dan sekarang mari kita lepas semua mur dan bautnya ya teman-teman. Dan perlu teman-teman tahu ya, untuk melepas semua baut dan mur di bagian mesin cuci ini, teman-teman harus menidurkan mesin cucinya. Karena apa? Karena di mesin cuci ini biasanya ya, di bagian bawah itu ada baut, 2 baut biasanya, atau 1 atau 3 biasanya itu tersembunyi di bagian bawah ya. Itulah yang menyulitkan bagi para teman-teman kita yang baru belajar tentang dunia perservisan, atau mungkin bagi teman-teman yang baru belajar memperbaiki mesin cucinya sendiri. Itu ketika teman-teman sudah kelihatannya teman-teman sudah membuka semua baut atau murnya, akan tetapi masih ada 2 atau 3 baut atau murnya yang belum teman-teman lepas. Cara menemukan baut atau murnya itu dengan cara ditidurkan seperti ini ya teman-teman. Biasanya itu di bagian bawah paling depan, biasanya bawah di depan, gimana ya istilahnya, teman-teman tidurkan lalu di bagian bawah atau di bagian pinggir depan ya, ya istilahnya gitulah ya. Silakan teman-teman dicari, itu biasanya ada lubang 3 atau 2 atau 1 ya. Biasanya itu 1 buah baut atau murnya itu masih tersembunyi di situ ya teman-teman. Silakan teman-teman cari sendiri, karena rata-rata mesin cuci itu enggak sama ya. Ada yang tersembunyi 2 atau ada yang tersembunyi 3 ya teman-teman. Jadi silakan dicari saja sendiri. Dapat teman-teman di situ ya. Dan itu dia yang saya maksud, bagian bawah situ ya teman-teman. Itu biasanya ada lubang ya. Kalau nggak ditidurkan seperti ini, maka teman-teman nggak akan bisa mengambilnya. Setelah itu selang dimasukkan ke dalam sedikit untuk menarik sedikit ya, istilahnya menarik sedikit bagian bawahnya. Untuk apa? Untuk mengambil bagian pengering. Untuk melepas pengering dinamo ini, dapat teman-teman lihat di situ ya. Teman-teman harus menyiapkan kunci T8, 12 atau 10 ya. Biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Untuk melepas ini baut ini ya, yaitu dia bautnya. Itu saya menggunakan kalau nggak 8 ya 10 ya teman-teman. Ini dia kunci T-nya. Oh ya, bagi yang sudah pernah membongkar mesin cuci, silakan di skip saja ya teman-teman. Ini bagi video ini bagi para pemula saja ya teman-teman. Jadi yang sudah master silahkan di skip saja atau dilewati saja video ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dan silakan komentarnya. Dan di sini ada 2 baut ya teman-teman. Yang satu itu bagian atas seperti ini. Ini untuk kunci 8 ya. Dan teman-teman geser sedikit ya, putar ke kanan atau ke kiri. Dan di bagian bawah itu ada baut lagi ya. Ya teman-teman lihat di situ. Itu bagian bawah ada ya. Yang tadi kan bagian atas, dan sekarang bagian bawahnya. Itu ada 2 di bagian depan dan belakang itu ya. Istilahnya penyambung antara gearbox atas dan bagian dinamo pengering ya teman-teman. Dan ini dia bautnya, kayaknya memang sedikit lebih besar. Dan setelah itu silakan teman-teman geser ke bawah ya. Silakan teman-teman tarik ke bawah biar dinamonya terlepas dari gearboxnya. Dan mungkin ini tips bagi para pemula ya. Ketika teman-teman mengganti dinamo pengering ini, jangan lupa juga untuk mengganti karet bagian gearboxnya ya. Yang ini ya, ini yang saya pegang, tapi atasnya lagi itu ada seperti karet.
Silahkan teman-teman ganti ya. Karena apa? Jika teman-teman nggak mengganti sealnya, istilahnya itu sealnya ya, maka air akan turun ke bawah. Jadi percuma saja teman-teman ketika mengganti dinamo bagian pengeringnya, akan tetapi teman-teman tidak mengganti bagian sealnya, maka akan percuma. Karena apa? Air itu masih turun ke bawah ya. Jika sealnya nggak diganti, air akan turun ke bawah terus dan akan berakibat dinamo tersebut mati kembali ya. Jadi perlu teman-teman ingat, ketika mesin cuci pengeringnya rusak dan di bagian pengering besi, bagian pengering tersebut banyak karetnya, berarti air keluar dari atas ke bawah ya, dan itulah penyebab dari dinamo tersebut mati ya teman-teman. Dan jika sudah dilepas seperti ini, oh ya, untuk bagian pencucinya itu ada karetnya ya, tadi tidak saya perlihatkan, itu dilepas dulu karetnya seperti itu biar dapat ditarik bagian dinamo pengering dan bagian pencucian ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, tampak seperti ini, silakan teman-teman buka semua kabel-kabelnya ya teman-teman. Dan perlu teman-teman tahu, silakan mungkin bisa ditandai ya kabel-kabelnya biar nggak keliru ya teman-teman, silakan dinomorin. Dan ini proses untuk pelepasan dinamo pengeringnya. Ini biasanya ada tiga baut ya, 3 mur. Yang 3 mur ini fungsinya untuk apa ya? Untuk menstabilkan ya, untuk menstabilkan bagian pengering dinamo pengering ke bagian bawah casing mesin cuci ya. Jadi istilahnya ketika apa ya? Ketika pengering itu berputar sangat kencang dan cara menstabilkannya biar nggak apa ya, nggak terlalu bergoyang-goyang, itu akhirnya dikasih ini ya, istilahnya itu per atau skok itu istilahnya ya. Setelah ketiga baut atau mur tersebut dilepas, dan sekarang teman-teman dapat lebih mudah untuk mengambilnya dinamonya seperti ini. Dan dapat teman-teman lihat di situ ya, bagian bawah itu masih bagus sekali, seperti baru malahan ya. Dan di bagian atas banyak karet-karetnya ya. Jadi seperti itu tipsnya, diganti karetnya juga ya teman-teman, karet sealnya. Dan seperti itu mungkin video dari saya, semoga teman-teman paham. Dan lalu apabila ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah. Untuk cara mengecek dinamo masih menyala atau enggaknya, silahkan klik di bagian atas ini jika sudah ada. Tapi jika teman-teman download ya mungkin nggak ada ya. Dan sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik like atau simbol ke atas. Dan lalu apabila ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan silahkan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya. Dan saya Ahmad Syariful Anam, everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya.